Bison yang pernah terancam punah kini telah membuat kemajuan besar. Dulu hampir punah karena perburuan berlebihan dan penggundulan hutan yang luas, mamalia darat besar ini sekarang dianggap sebagai simbol keberhasilan konservasi. Di wilayah pegunungan terpencil di Rumania Selatan, hutan-hutan hancur akibat ratusan tahun penebangan, pertanian, dan perburuan. Lingkungan alami sangat menderita, hewan-hewan menghilang, padang rumput rusak, dan ekosistem yang dulunya hidup berubah menjadi sunyi. Pada tahun 2014, para konservasionis mengambil langkah berani. Mereka memperkenalkan kembali sekelompok bison Eropa ke daerah tersebut. Hewan-hewan yang belum pernah berkeliaran di sana selama lebih dari 2 abad. Pada tahun 2009, hanya ada 11 ekor bison yang hidup di Taman Nasional itu. Sejak saat itu, jumlah mereka meningkat menjadi 33. Banyak orang meragukannya. Bison adalah pemakan rumput besar yang dikenal karena dampaknya terhadap vegetasi. Tanah yang kasar tidak menawarkan kondisi yang mudah. Bahkan para ilmuwan pun meragukan kelayakan rencana tersebut. Namun mereka tetap melanjutkan. Hanya setahun kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Apa yang terjadi setelahnya mengubah cara pandang orang terhadap upaya rewilding sepenuhnya. Jatuhnya sang raksasa. Sebelum kota-kota Eropa berkembang, bison yang juga dikenal sebagai wisent berkeliaran bebas dari hutan-hutan Prancis hingga pegunungan Kaukasus. Hewan pemakan tumbuhan raksasa ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem Eropa. Mereka merumput, menyebarkan benih, dan membentuk lingkungan melalui pergerakan mereka yang terus-menerus. Namun keseimbangan ini tidak berlangsung selamanya. Penurunan jumlah mereka terjadi perlahan dan awalnya hampir tak terlihat. Selama berabad-abad, ketika peradaban manusia berkembang dan mengubah lanskap, ruang bagi makhluk sebesar bison semakin menyempit. Pada abad pertengahan, lahan pertanian yang semakin meluas sudah mendorong bison ke wilayah-wilayah hutan yang terisolasi. Ketika pepohonan ditebang untuk membangun desa dan lahan pertanian, bison kehilangan wilayah luas yang mereka butuhkan untuk bermigrasi, mencari makan, dan berkembang biak. Ini bukan masalah kecil dan lokal. Penggundulan hutan terjadi di seluruh benua, memecah habitat dan menyulitkan banyak spesies besar untuk bertahan. Meski begitu, bison masih bertahan, beradaptasi dengan wilayah yang lebih kecil, dan berlindung di hutan-hutan yang belum tersentuh. Revolusi industri tidak hanya membawa mesin dan pabrik, ia juga membawa senjata api. Senjata mengubah keseimbangan kekuatan. Berburu bison tidak lagi membutuhkan kerja tim atau usaha besar. Satu tembakan cukup untuk menjatuhkan seekor. Pada abad ke-18 dan 19, senapan menyebar ke seluruh Eropa dan bison diburu dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mereka diburu untuk daging dan kulitnya, tetapi juga sebagai trofi bagi orang kaya dan berkuasa. Kelompok bison yang tersisa kini benar-benar terancam. Pukulan terburuk datang selama Perang Dunia I, saat tentara bertempur di seluruh Eropa, alam pun ikut menderita. Di hutan Białowieża di Polandia, yang menjadi rumah bagi bison liar terakhir, pasukan Jerman membunuh hampir semuanya untuk dijadikan makanan dan sumber daya. Hanya 9 ekor bison yang tersisa setelah perang. Dan mereka pun menghilang tak lama kemudian. Pada tahun 1927, hal yang tak terbayangkan menjadi kenyataan. Bison Eropa punah di alam liar, hanya 54 ekor yang tersisa di penangkaran. Dalam keheningan itu muncul pertanyaan penting. Apakah para penyintas ini yang terhubung dengan alam liar yang telah hilang bisa menjadi kunci untuk mengembalikannya? Garis keturunan tersembunyi. Bagaimana para ilmuwan mengembalikan bison? Setelah bison liar terakhir dibunuh pada tahun 1927, spesies ini menghadapi kepunahan total.
Hanya sedikit bison yang tersisa hidup di kebun binatang dan beberapa koleksi pribadi. Secara keseluruhan, hanya ada 54 ekor dan dari jumlah itu hanya 12 ekor yang memiliki kekuatan genetik yang cukup untuk memulihkan spesies ini. Bison-bison ini telah hidup jauh dari habitat alaminya, dan tak ada yang tahu apakah mereka bisa kembali ke alam liar. Namun para ilmuwan tetap bertekad. Meski situasinya kritis, mereka percaya bahwa spesies ini masih bisa diselamatkan. Pada awal 1930-an, mereka mulai menjalankan program pembiakan yang direncanakan dengan hati-hati. Upaya ini dimulai di tempat-tempat seperti Polandia, Jerman, dan Rusia. Karena jumlah hewan sangat sedikit, setiap kelahiran menjadi sangat penting dan setiap bison harus diawasi dengan cermat. Para peternak mencatat informasi rinci untuk menghindari perkawinan sedara dan memastikan bison tetap sehat dan kuat. Metode pengelolaan genetika ini menjadi salah satu contoh pemulihan spesies paling awal di Eropa. Hal ini menjadi model bagi proyek konservasi di masa depan. Tonggak penting dicapai pada tahun 1932 dengan didirikannya Masyarakat Internasional untuk Perlindungan Bison Eropa. Organisasi ini menyatukan para ahli dari seluruh benua, ilmuwan, dokter hewan, dan aktivis lingkungan. Meski Eropa dilanda gejolak politik, terutama selama dan setelah Perang Dunia II, upaya menyelamatkan bison tak pernah berhenti. Misinya jelas, lindungi hewan-hewan ini, tingkatkan jumlah mereka, dan jaga keragaman genetik mereka. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, populasi bison di penangkaran tumbuh secara stabil. Awalnya bison dipelihara di area berpagar besar, cagar hutan, dan taman lindung. Namun seiring meningkatnya jumlah mereka, muncul pertanyaan yang lebih berani. Apakah mereka bisa dikembalikan ke alam liar? Dan jika itu mungkin, bagaimana dampaknya terhadap ekosistem yang sedang berjuang di Eropa? Pertanyaan ini semakin mendesak ketika para ilmuwan mulai menyadari betapa eratnya hubungan antara bison dan kesehatan tanah secara keseluruhan. Bison Eropa bukan sekadar hewan besar, mereka dianggap sebagai spesies kunci oleh para ekolog. Itu berarti kehadiran dan kebiasaan mereka memengaruhi seluruh ekosistem. Saat mereka bergerak di lingkungannya, bison memakan rumput dan semak, membuka area yang terlalu rimbun, menyebarkan biji yang menempel di bulu mereka atau lewat kotoran, dan menyuburkan tanah dengan limbah alami. Aktivitas ini mendukung banyak spesies lain, termasuk serangga, burung, hewan kecil, dan bunga liar. Tanpa bison, hutan dan padang rumput di seluruh Eropa mulai menderita. Semak lebat menghalangi sinar matahari, bunga-bunga menghilang. Penyerbuk dan serangga kehilangan habitat mereka. Lanskap yang dulunya hidup dan beragam berubah menjadi sepi dan tak bernyawa. Saat itulah muncul gagasan baru. Daripada menjaga bison di balik pagar, mengapa tidak membiarkan mereka kembali ke alam liar untuk membantu memulihkannya? Konsep ini menjadi inti dari rewilding. Peran bison bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membantu menyembuhkan tanah, mengembalikan bison ke alam liar Eropa. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan fokus melindungi bison Eropa di penangkaran, tapi pada awal tahun 2000-an jelas bahwa itu belum cukup. Langkah berikutnya adalah rewilding, mengembalikan bison ke tempat-tempat di mana mereka dulu hidup agar bisa hidup liar kembali. Ini adalah rencana yang berani. Rewilding tidak hanya akan menguji kemampuan bison bertahan hidup di alam bebas, tapi juga kekuatan mereka dalam memulihkan lanskap Eropa yang rusak. Di antara semua negara, Rumania mengambil tantangan terbesar. Inti dari misi ini adalah wilayah liar terpencil bernama Pegunungan Carcu, bagian dari Karpatian Selatan di Rumania Barat. Tempat ini dulunya adalah rumah bagi bison, tapi tak ada kawanan yang berkeliaran di sana selama lebih dari 2 abad.
Meski kaya akan kehidupan tumbuhan dan hewan, daerah ini rusak parah oleh aktivitas manusia. Penggembalaan berlebihan oleh hewan ternak, penebangan liar, dan rusaknya pertanian skala kecil membuat banyak tanah kelelahan dan rusak. Padang rumput dipenuhi gulma, hutan kehilangan keseimbangannya, dan spesies asli mulai menghilang. Secara tampilan, tempat ini tampak liar, tapi tidak lagi berfungsi sebagai ekosistem yang sehat. Penduduk setempat bahkan menyebutnya hutan yang mati. Rewilding Europe, organisasi konservasi yang bertujuan memulihkan alam di seluruh benua, bekerja sama dengan WWF Rumania untuk mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam skala sebesar ini. Mereka memilih pegunungan Carcu untuk proyek reintroduksi bison liar terbesar di Eropa. Tujuan mereka bukan hanya mengembalikan bison, tetapi menjadikan mereka agen pemulihan lingkungan. Jika berhasil, proyek ini akan membuktikan bahwa rewilding bisa membalikan kerusakan akibat ulah manusia selama berabad-abad. Tapi tugas ini jauh dari mudah. Wilayah itu terjal, terpencil, dan berbukit. Tak ada pagar pelindung, jalan beraspal sangat sedikit, dan akses ke perawatan hewan terbatas. Komunitas sekitar, meski bangga akan tradisi mereka, sudah berpuluh generasi tak melihat bison liar. Beberapa penduduk khawatir hewan itu akan merusak tanaman, membahayakan manusia, atau bersaing dengan ternak mereka. Yang lain mempertanyakan apakah melepas makhluk sebesar itu ke alam terbuka benar-benar aman. Ada banyak keraguan, ketakutan, dan ketidakpastian. Bahkan para ilmuwan pun tak yakin bagaimana perilaku bison setelah perjalanan jauh. Apakah mereka akan menetap? Apakah mereka akan berkeliaran terlalu jauh? Apakah tanah itu masih cocok bagi mereka? Atau mereka akan gagal bertahan? Tantangan lain adalah keragaman genetik mereka yang terbatas. Kesalahan sekecil apapun bisa berdampak serius dan menunda seluruh proyek selama bertahun-tahun. Namun tim tidak pernah kehilangan fokus. Jika bison bisa bertahan dan berkembang, mereka mungkin bisa menghidupkan kembali alam liar Karpatian. Tapi memiliki visi saja tidak cukup. Bagian tersulit baru saja dimulai. Mewujudkan visi itu menjadi kenyataan. Perencanaan itu ambisius, tapi pelaksanaannya jauh lebih menantang. Mengubah ide menjadi kawanan yang hidup berarti menyelesaikan satu masalah rumit demi masalah lainnya. Bagaimana bison kembali ke Rumania? Mewujudkan rewilding membutuhkan lebih dari sekadar membuka pagar dan melepaskan hewan. Diperlukan bertahun-tahun kerja teknis yang cermat, kerjasama global, dan logistik yang matang untuk mengembalikan bison ke Karpatian Selatan. Orang-orang di balik proyek ini harus merangkap banyak peran sebagai ilmuwan, dokter hewan, insinyur, dan pemimpin masyarakat sekaligus. Setiap detail kecil harus dipertimbangkan, mulai dari kesehatan hewan hingga kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Langkah pertama adalah memilih bison yang tepat. Rewilding Europe dan WWF Rumania bekerja sama dengan pusat pembiakan dan taman marga satwa di seluruh Eropa untuk memilih hewan dengan genetika terbaik. Bison dikumpulkan dari negara-negara seperti Swedia, Jerman, Polandia, dan Italia, lalu diangkut dengan truk jarak jauh. Sebelum perjalanan, setiap hewan menjalani pemeriksaan medis untuk memastikan mereka sehat, bebas penyakit, dan siap bepergian. Memindahkan bison seberat 800 kg bukan hal mudah. Hewan-hewan ini harus ditempatkan dengan aman dalam kotak transportasi khusus, diberi waktu istirahat, dan diawasi dengan cermat selama perjalanan. Setibanya di Rumania, bison tidak langsung dilepas ke alam liar. Mereka terlebih dahulu ditempatkan di area lepas lembut, kandang luas yang berpagar di mana mereka bisa perlahan beradaptasi dengan lingkungan baru. Langkah ini penting agar bison terbiasa dengan iklim lokal, medan, dan sumber makanan, sambil memberi waktu bagi peneliti untuk memantau perilaku dan kesehatan mereka.
Setiap bison dipasangi kalung GPS sebelum dilepaskan. Kalung ini berperan penting untuk melacak pergerakan mereka, mempelajari cara mereka menggunakan lanskap, dan memastikan mereka tidak masuk ke zona berisiko atau padat penduduk. Tim pemantau menggunakan data satelit untuk memantau kawanan, menemukan lokasi makan, dan bertindak cepat jika terjadi masalah. Di lapangan, penjaga hutan terlatih mengamati perilaku, pola makan, dan tanda-tanda stres atau penyakit. Yang tak kalah penting adalah keterlibatan komunitas lokal. Untuk mendapat kepercayaan dan dukungan, tim rewilding bekerja sama dengan desa-desa sekitar, menawarkan pekerjaan sebagai penjaga satwa, pemandu, dan pelacak hewan. Mereka mengunjungi sekolah, mengadakan pertemuan warga, dan mengundang penduduk mengikuti sesi pembelajaran tentang proyek ini. Pengetahuan warga lokal tentang tanah, musim, dan pergerakan hewan sangat berharga. Seiring waktu, banyak penduduk berhenti melihat bison sebagai ancaman dan mulai menganggap mereka sebagai kebanggaan, bahkan sebagai cara untuk menarik wisatawan. Lalu, pada Mei 2014, pelepasan resmi pertama dilakukan. 17 ekor bison menginjakkan kaki di tanah liar Rumania untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 abad. Itu adalah momen penuh harapan dan emosi, tapi juga ketidakpastian. Akankah bison bertahan hidup? Akankah ekosistem yang rusak merespons? Bisakah gagasan rewilding benar-benar berhasil? Hasil awalnya beragam. Beberapa bison kesulitan beradaptasi, sementara yang lain cepat menyesuaikan diri. Meski ada keraguan, kelompok berikutnya dilepas pada tahun 2015. Dasarnya sudah diletakkan, tapi tak ada yang bisa memprediksi hasilnya, karena alam liar jarang mengikuti rencana yang terperinci. Tahun-tahun pertama dipenuhi tantangan, keraguan publik, dan naik turunnya emosi. Tantangan, keraguan, dan secercah harapan. Meskipun proyek reintroduksi di Rumania dimulai dengan semangat dan perencanaan matang, kenyataan yang dihadapi jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Begitu bison dilepaskan ke alam liar Karpatian, tantangan makin banyak, dan idealisme bertemu kerasnya kenyataan alam. Bertahan hidup di pegunungan liar bukan sesuatu yang bisa dijamin. Dan mempertahankan dukungan publik pun tidak pasti. Di balik kisah-kisah penuh harapan dan foto-foto yang menginspirasi, tersembunyi kesulitan nyata, keraguan diam-diam, dan tekanan untuk membuktikan bahwa ini bukan sekadar mimpi, tapi langkah konservasi yang bermakna. Masalah muncul sejak awal. Beberapa bison tidak berhasil melewati masa transisi. Stres akibat perjalanan, medan yang asing, dan sumber makanan yang berbeda menyebabkan komplikasi kesehatan dan beberapa ekor mati. Kehilangan awal ini memicu kekhawatiran. Mampukah pegunungan Carchu benar-benar menopang kawanan besar yang hidup bebas? Lanskapnya terpecah-pecah, dipenuhi jalan-jalan tua yang terbengkalai, lahan pertanian lama, dan pola cuaca yang berubah-ubah. Semuanya tidak mendukung hewan yang dibesarkan di lingkungan terkontrol. Tantangan teknis memperburuk keadaan. Beberapa kalung GPS yang penting untuk melacak pergerakan bison berhenti berfungsi. Sinyalnya hilang, baterainya habis, dan beberapa alat rusak menyulitkan penjaga hutan untuk menemukan dan memantau hewan-hewan tersebut. Tanpa data yang jelas, para ilmuwan kesulitan mengetahui apakah kawanan itu berkembang atau dalam bahaya. Sementara itu, keraguan mulai menyebar di kalangan warga. Beberapa penduduk desa yang sejak awal sudah waspada terhadap keberadaan bison di dekat lahan mereka, semakin khawatir saat muncul kabar bahwa bison mulai mendekati pemukiman. Cerita-cerita pun mulai beredar, sebagian dibesar-besarkan, sebagian tidak, mengklaim bahwa bison merusak pagar atau mengancam tanaman. Meski tim rewilding terus melakukan pendekatan, memberikan edukasi dan dukungan, tidak semua orang yakin. Ketakutan dan rumor menyebar lebih cepat dari fakta. Dana pun mulai terancam.
Proyek sebesar ini membutuhkan dukungan yang konsisten. Namun beberapa pendonor mulai ragu ketika tantangan awal makin terlihat. Para konservasionis khawatir keterlambatan politik atau pemotongan anggaran akan memperlambat kemajuan atau bahkan memaksa mereka menghentikan proyek sebelum kawanan stabil. Kekecewaan mulai tumbuh dan beberapa orang mulai mempertanyakan apakah rencana ini pernah realistis. Namun, di tengah masa sulit ini, sesuatu perlahan mulai berubah. Menjelang akhir tahun 2015, tim lapangan mengamati perubahan yang membawa harapan. Kawanan mulai menetap, kelompok-kelompok terbentuk secara alami, bison mulai mencari makan bersama dan menunjukkan tanda-tanda adaptasi terhadap rumah baru mereka. Lalu datanglah momen yang membuat semua orang terdiam. Seekor bison betina terlihat sedang mengandung. Rasanya seperti keajaiban. Tidak ada bison yang lahir di alam liar wilayah ini selama lebih dari 200 tahun. Para ilmuwan sempat takut yang terburuk bahwa kehidupan di penangkaran telah menghapus naluri penting dan bahwa hewan-hewan ini tidak akan bertahan cukup lama untuk berkembang biak. Sebagian bahkan meragukan ini bisa terjadi, namun hanya setahun kemudian sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi. Seekor anak bison lahir di alam liar Karpatian. Itu bukan sekadar pencapaian ilmiah, itu adalah simbol harapan. Berita itu menyebar dengan cepat dan bahkan para pengkritik paling keras pun mulai terdiam. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Kawanan mulai bertambah. Bulan-bulan dan tahun-tahun setelah kelahiran anak bison pertama itu menandai transformasi perlahan namun pasti. Seiring pertambahan jumlah, kepercayaan, dan kestabilan kawanan, visi keberhasilan jangka panjang mulai terbentuk. Sejak tahun 2016, proyek ini melepaskan kelompok bison baru setiap tahun. Hewan-hewan ini dipilih secara cermat dari pusat pembiakan di seluruh Eropa untuk memastikan keragaman genetik yang kuat dan mendorong interaksi sosial yang sehat di dalam kawanan. Namun yang lebih penting adalah apa yang terjadi di antara bison yang sudah hidup bebas di alam liar. Mereka mulai benar-benar beradaptasi. Struktur sosial terbentuk secara alami. Hewan-hewan ini mulai menjelajahi wilayah yang luas dalam kelompok yang solid dan membentuk pola merumput yang konsisten. Perilaku ini sangat penting untuk bertahan hidup dan menandakan bahwa bison tidak sekadar menyesuaikan diri, mereka sedang merebut kembali tempat mereka dalam ekosistem. Salah satu tanda kemajuan paling jelas datang dari data. Kalung GPS memberikan wawasan harian tentang bagaimana bison memanfaatkan lahan. Setiap bulan, para ilmuwan melihat bahwa mereka menjelajahi wilayah yang lebih luas, mengikuti rute alami kuno dan bergantian lokasi merumput dengan cara yang mencerminkan kebiasaan leluhur mereka. Alih-alih tetap di sekitar area pelepasan awal, bison mulai menyelaraskan ritme mereka dengan alam. Dinamika kawanan menjadi lebih kompleks. Selama musim kawin, pejantan dominan mulai menunjukkan perilaku kompetitif, sementara betina membentuk kelompok pelindung. Anak-anak bison belajar dengan cepat dari ibu mereka. Yang paling menggembirakan, tingkat kelangsungan hidup anak-anak bison melampaui harapan. Setiap musim semi membawa kelahiran baru, dan pada akhir 2017, kawanan terdiri bukan hanya dari bison pindahan, tetapi juga semakin banyak individu yang lahir di alam liar. Populasinya tetap sehat secara genetik berkat perencanaan yang matang dan pemantauan yang konsisten. Perlahan, sikap masyarakat mulai berubah, bahkan di kalangan yang dulu skeptis. Ilmuwan dan ahli konservasi yang pernah meragukan proyek ini mulai mengakui keberhasilannya. Sesuatu yang dulu dianggap sebagai taruhan besar, kini menjadi salah satu pencapaian rewilding paling menginspirasi di Eropa. Namun, sebesar apapun pertumbuhan kawanan itu, sesuatu yang jauh lebih mendalam mulai muncul. Sesuatu yang tidak bisa dilacak lewat satelit
atau dihitung dengan angka. Alam merespons, hutan terbangun kembali. Saat bison menjelajah lebih dalam ke alam liar Karpatian Selatan, transformasi yang tenang pun dimulai. Kehidupan mereka saja sudah luar biasa, tetapi apa yang terjadi setelahnya benar-benar menakjubkan. Tanah yang dulu tandus dan kehilangan ritmenya perlahan kembali hidup. Awalnya perubahan itu halus, lalu tak terbantahkan. Bison Eropa bukan hanya herbivora besar, mereka adalah arsitek alami lingkungan. Setiap gerakan mereka berjalan, merumput, menggali, menggelinding, meninggalkan jejak di tanah. Meski para konservasionis sudah tahu ini secara teori, hanya sedikit yang percaya bahwa jumlah hewan yang sedikit bisa memicu perubahan berskala besar dalam waktu singkat. Keraguan tetap ada, mungkinkah hanya beberapa lusin bison benar-benar mengubah lanskap? Mungkinkah mereka lebih membawa manfaat daripada kerusakan? Jawaban mulai muncul dari tanah. Kamera jebak dan citra drone menunjukkan tanda-tanda awal. Semak-semak tebal yang dibuka oleh aktivitas bison memungkinkan sinar matahari kembali menyentuh tanah. Celah-celah ini memberi ruang bagi bunga liar, herba, dan rumput asli untuk tumbuh kembali. Tapak kaki bison menggemburkan tanah yang padat, memungkinkan air dan udara memberi nutrisi ke akar tanaman. Saat mereka berguling di tanah atau membuat kubangan, mereka tanpa sadar menciptakan tempat ideal untuk biji tumbuh. Kadang biji itu terbawa di bulu atau lewat kotoran mereka. Tak lama kemudian, para ahli botani mencatat meningkatnya keanekaragaman tumbuhan. Area yang dulu didominasi gulma atau rumput sejenis kini dipenuhi berbagai bunga liar dan spesies asli. Burung-burung yang bersarang di tanah seperti woodlark Eurasia dan tawny pipit kembali berkembang biak di celah-celah terbuka yang baru. Lebah dan penyerbuk lainnya pun datang, tertarik oleh melimpahnya bunga. Rubah, kelinci, dan mamalia kecil lain mulai kembali juga mencari makan di habitat baru itu. Dan bersama mereka datang pula pemangsa. Serigala dan lynx mulai sering terlihat. Analisis tanah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Kandungan organik lebih kaya, penyerapan air lebih baik, dan penahanan karbon meningkat. Kembalinya tanaman memperlambat limpasan air, mengurangi erosi, dan memperbaiki kelembapan di lembah. Bahkan beberapa pola cuaca lokal mulai stabil karena tutupan vegetasi baru. Namun yang paling mengejutkan para ilmuwan bukanlah seberapa besar perubahan itu, tetapi betapa cepatnya hal itu terjadi. Beberapa tahun sebelumnya wilayah ini sudah dianggap sebagai tanah mati. Sekarang berkat kehadiran bison, alam liar Karpatian bangkit kembali secara nyata. Penduduk desa yang dulu takut kini melaporkan pemandangan menakjubkan, ladang penuh bunga, kicauan burung memenuhi udara, dan momen mengharukan saat anak-anak bison berjalan di samping induknya. Komunitas yang dulu meragukan proyek ini mulai merasa bangga. Apa yang awalnya merupakan eksperimen konservasi ambisius kini menjadi bukti yang tak terbantahkan. Bison tidak hanya kembali, mereka membawa serta alam liar bersama mereka. Dan ini baru permulaan. Dalam tahun-tahun yang menyusul, ide yang dulu hanya angan berubah menjadi perubahan nyata. Karpatian Selatan menjadi situs rewilding bison paling sukses di Eropa. Contoh hidup tentang apa yang mungkin terjadi ketika alam diberi kesempatan untuk pulih. Alam liar tak lagi menyusut, ia berkembang. Menjelang 2022, projek Rewilding Karpatian Selatan mencapai titik balik. Apa yang dulu tampak seperti upaya konservasi berani dan tak pasti kini telah menjadi contoh global tentang bagaimana dengan kesabaran dan dukungan yang tepat, alam bisa memulihkan dirinya sendiri. Namun kemajuan itu bukan hanya tentang bunga yang bermekaran atau satwa liar yang kembali. Itu juga membentuk kembali masa depan bison Eropa. Tahun itu, para ilmuwan melakukan analisis genetik mendalam terhadap kawanan bison di Rumania.
Mereka membandingkan bison yang lahir di alam liar dengan yang berasal dari program pembiakan di seluruh Eropa. Hasilnya sungguh luar biasa. Keanekaragaman genetik yang sebelumnya menjadi hambatan terbesar bagi spesies ini telah mencapai titik stabil. Risiko perkawinan sedarah menurun dan kumpulan gennya menjadi lebih sehat dan beragam. Kawanan yang dulunya bergantung pada bantuan dari luar kini telah mandiri. Alam liar bukan lagi sekadar tempat bison hidup, tetapi tempat mereka berkembang dan bereproduksi secara alami. Terobosan ini menandai awal babak baru. Pada tahun 2023, Rewilding Europe dan WWF Rumania mengubah strategi mereka. Fokus tak lagi hanya pada peningkatan jumlah, melainkan pada perluasan habitat dan menghubungkan lanskap yang terpisah-pisah. Dukungan publik terus tumbuh dan komunitas lokal terlibat lebih aktif dan antusias dari sebelumnya. Upaya rewilding pun menjadi semakin ambisius. Antara tahun 2023 dan 2024, lebih dari 11 anak bison lahir di alam liar. Lebih dari setengah kawanan kini terdiri dari bison yang lahir di luar penangkaran. Sebuah pencapaian yang dulu diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun. Kawanan ini tidak lagi didukung secara buatan. Mereka telah menjadi kekuatan yang menopang dirinya sendiri, dan wilayah jelajah mereka pun terus berkembang. Dari area pelepasan awal, bison mulai menjelajahi lembah dan hutan di sekitarnya. Pada pertengahan tahun 2024, wilayah mereka telah meluas lebih dari 370 km persegi. Pada September 2023, kamera jebak menangkap gambar bison di dalam Taman Nasional Domogled Valea Surnai, sebuah kawasan lindung tetangga. Ini adalah bukti pertama bahwa bison telah bermigrasi secara alami melalui koridor satwa liar yang aman, membantu menyambungkan kembali habitat alami yang terfragmentasi. Untuk melindungi pencapaian ini, perjanjian resmi ditandatangani dengan Taman Nasional Retezat dan Domogled. Kemitraan ini membuka akses seluas 105.000 hektar lahan lindung bagi bison dan spesies asli lainnya. Hasilnya adalah salah satu zona alam liar terluas dan berkesinambungan di Eropa. Menguntungkan tidak hanya bison, tetapi juga serigala, lynx, rusa merah, dan banyak lagi. Lalu datang penemuan yang menambah makna lebih dalam, dampak terhadap iklim. Sebuah studi yang dipimpin Universitas Yale menunjukkan bahwa hanya 170 ekor bison yang hidup di area seluas 48 km persegi mampu menyerap lebih dari 54.000 ton CO2 setiap tahun, setara dengan emisi dari 43.000 mobil. Dengan hanya merumput dan menyuburkan tanah, bison mengubah lanskap yang rusak menjadi penyerap karbon yang kuat. Menjelang akhir tahun 2024, kawanan ini telah tumbuh menjadi hampir 210 ekor. Projek Karpatian Selatan telah menjadi rumah bagi populasi bison liar terbesar di Eropa. Kuat secara genetik, penting secara ekologis, dan diterima luas oleh masyarakat. Apa yang awalnya merupakan upaya putus asa untuk menyelamatkan satu spesies kini telah menjadi sebuah gerakan yang mengubah cara kita memandang kemampuan alam untuk pulih. Alam liar tidak hanya kembali dalam jumlah, ia kembali dalam semangat. Dan itu mungkin adalah keberhasilan lingkungan paling menginspirasi di Eropa. Apa pendapatmu tentang perjalanan rewilding ini? Bagikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.